Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan yang tak henti-hentinya. Salah satunya kita dapat bertatap muka pada mata kuliah manajemen pelatihan yang diampu oleh Dr. Andes Samsudin MPD. Selawat bertanyakan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari gelap gulitannya kekafiran menuju terang benderangnya ajaran agama Islam seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya mewakili daripada kelompok 6 ingin menyampaikan presentasi dengan judul Manajemen Waktu dalam Pelatihan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya yaitu Asma Fatihah, Muhammad Al-Azhar, Aji Darusila, Abdullah Fikri, dan yang terakhir ada saya Fajar Ramadan Kurniawan. Baiklah, tidak usah menunggu waktu lama. Kepada yang bertugas dipersilakan. Oke, langsung aja ya teman-teman. Apa sih sebenarnya yang bakalan kita dapatkan dari makalah kelompok 6 ini? Poin apa aja sih sebenarnya yang bakalan kita bahas? Nah, poin pentingnya sebenarnya ada 4. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan dijelaskan dulu dengan kata pengantarnya, latar belakangnya seperti apa sih pengelolaan waktu itu. Nah, itu nanti bakalan dijelasin sama rekan saya namanya Daru. Terus yang kedua itu adalah prinsip-prinsip pengelolaan waktu. Nah, poin yang pertama ini akan dijelasin sama Mas Azhar. Terus yang kedua adalah pentingnya pengelolaan waktu. Nah, kalau poin yang ini nanti bakalan dijelasin juga sama teman saya namanya Abdullah Fikri. Terus yang ketiga adalah peran pengelola dalam manajemen waktu. Nah, kalau yang ini, materi yang ini akan saya jelaskan sendiri. Terus yang terakhir adalah yang keempat, hambatan dalam pengelolaan waktu. Nah, kalau materi ini akan dijelaskan sama Mas Fajar. Oke, udah jelas kan poin apa aja yang bakalan kita bahas? Yuk langsung aja ke poin pembahasan yang pertama. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen waktu. Apa arti dari manajemen waktu itu? Nah, arti dari manajemen waktu itu sendiri adalah suatu perencanaan, proses, dan juga bisa disebut dengan pengorganisasian yang sudah ditentukan untuk melakukan kegiatan dengan kurun waktu yang efisien, efektif, dan produktif. Nah, dalam manajemen waktu itu orang yang berhasil memaksimalkan penggunaan waktu itu sendiri yaitu orang yang dapat menerapkan teknik dan sistem yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama dan visi yang sama. Bagaimana seorang itu dapat menghabiskan waktunya dengan baik? Nah, itu arti dari manajemen waktu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 diawali dengan saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja prinsip-prinsip dalam pengelolaan waktu tersebut dalam manajemen pelatihan. Nah, kemudian di awal ada yang namanya aktif. Aktif, semua orang tahu apa itu aktif. Nah, aktif adalah selalu mengerjakan yang seharusnya mereka kerjakan dengan masif seperti itu. Ya, ada masif juga, itu bukan masif gitu kan. Tapi tetap saja aktif di sini menandakan dalam semua pelatihan, dalam semua pihak itu mengerjakan tugas-tugasnya dalam keadaan aktif. Jadi dia tidak meninggalkan, tidak ada prokrastinasi di situ, tidak ada penundaan-penundaan waktu di situ. Jadi tidak meremehkan pekerjaan mereka, tidak mengundur waktu, prokrastinasi dalam pekerjaan mereka dalam semua tim, dalam setiap tim seperti itu. Kemudian ya kita tahu sendiri, kita bayangkan juga kalau misalkan ada satu tim saja tidak aktif, bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana hasil yang akan diperoleh oleh manajemen tersebut, oleh tim tersebut, bagaimana hasil kerja keras mereka, bagaimana hasil dari prokrastinasi mereka.
pelatihan kita juga harus menentukan sasaran kita. Nah, di sini pembicara, peserta, panitia, ketua harus menentukan sasaran mereka. Jadi tujuan, poin-poin yang mereka tentukan, poin-poin yang mereka kunci dalam pelatihan tersebut. Nah, jadi kenapa harus ada sasaran? Jadi kita bisa menentukan target gitu. Jadi tim ini sasarannya ini, jadi targetnya itu mereka bisa fokus seperti itu. Intinya itu fokus. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan prioritas. Nah, kita tahu sendiri seperti yang dijelaskan oleh Bapak Samsudin beberapa minggu yang lalu di awal-awal waktu kuliah. Prioritas ketika manajemen pelatihan mungkin ya untuk pertama yang level awalnya itu adalah peserta. Karena apa? Karena manajemen pelatihan, kan yang kita melatih ini kan peserta. Kita punya target apa sih yang peserta ini harus bisa apa ya? Peserta ini harus bisa menyelesaikan kualifikasi yang telah diberikan seperti itu. Kayak contoh kayak pelatihan guru untuk sertifikasi. Nah, kayak gitu kan ada prioritas gitu loh. Ada tujuan dari peserta tersebut, ada tujuan dari diadakannya manajemen pelatihan tersebut. Seperti itu. Bukan manajemen pelatihan tersebut. Nah, jadi itu kayak misalkan jadi tuh kerjaan kita itu efektif gitu loh. Karena kita tahu apa si peserta ini mau kita jadikan seperti ini kayak gitu. Nah, yang keempat ada yang namanya fokus. Nah, seperti yang dijelaskan tadi kayak menentukan sasaran itu kan fokus. Nah, ini kita jelaskan lagi yang keempat, fokus menjadi kunci utama dalam pelatihan agar berjalan dengan lancar. Kenapa sih harus fokus? Nah, karena semua pihak punya tujuan masing-masing. Semua tim punya inti kerjaannya masing-masing. Seperti desainer, misalkan dia desainer. Oke, kamu desainer ya, kamu desainer untuk banner pelatihan kita. Kamu buat ini ya. Nah, kamu fokus aja di situ. Enak kan? Begitu. Kayak bagian acara, kamu fokus aja di acara. Nanti kita mau apa aja di acara, nanti kamu fokus aja di situ. Yang lain nanti kita bagi-bagi. Nah, kan enak. Semua punya bagian-bagiannya masing-masing. Tim-timnya berbeda. Nah, seperti itulah. Kelima, tenggat waktu yang realistis. Nah, ya nggak mungkin kan ada pelatihan terus dia ada orang kerjanya untuk pelatihan tersebut, timnya kerja seminggu sebelum pelatihan tersebut, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi harus ada waktunya gitu loh, ya minimal sebulan lah kalau misalkan untuk mahasiswa gitu kan, jadi tahu. Kemudian juga biasanya itu kayak tim kayak gini, misalnya seperti yang bilang tadi, tim desainer banner, desain banner. Oke, kamu desain banner, contoh kamu desain banner. Nah, saya kasih tenggat waktu kira-kira 2 minggu untuk menyelesaikan banner acara kita seperti apa. Nah, saya minta 2 minggu ini lakukan yang terbaik seperti itu. Kan ada tenggat waktu, realistis gitu. Realistis, nggak mungkin kan? Oke, besok kamu bikin ini ya, besok harus sudah ada hasilnya. Sedangkan waktu yang dikasih cuma 1 malam. Nah, itu kan nggak mungkin. Pasti hasilnya ya gitu-gitu aja. Hasilnya pasti nggak maksimal seperti yang dia kerjakan sebelumnya. Dikasih waktu yang realistis seperti itu. Nah, kemudian terakhir menyeimbangkan waktu penyampaian materi, waktu rehat, waktu mempersiapkan pelatihan. Nah, ini contoh penyeimbangan waktu gitu. Kita penyampaian materi, oke, dari ketua nih misalnya kan, penyampaian materi, nanti kita materi ini disampaikan oleh pemateri ini, kita beri waktu 2 jam untuk menyampaikan materi. Karena ya itu minimal lah, misalnya minimal 2 jam, maksimal ya mungkin kondisional seperti itu. Kemudian untuk waktu rehat nanti kita beri untuk snack, misalkan pembagian snack kan otak juga butuh ini ya, butuh refresh gitu kan. Kita
bukan snack seperti ini dan lain-lain gitu. Kemudian mempersiapkan pelatihan gitu, mempersiapkan pelatihan. Nah, persiapan pelatihan ini kan pasti membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu, jadi menemukan materinya, peminjaman, kemudian untuk dekorasi, kemudian untuk keuangan. Ini kan membutuhkan waktu, kemudian juga membutuhkan kepastian dari pihak-pihak yang kita punya relasi. Misalkan kita pinjam gedung ini, apakah ada bisa waktunya, itu kan kita harus tentukan, itu butuh waktu gitu. Nggak langsung fix sehari gitu kan, nggak mungkin kan, membutuhkan waktu. Nah, jadi keenam prinsip ini mempunyai hubungan satu sama lain gitu, tidak bisa ditinggalkan dan harus menjadi prioritas, harus menjadi acuan seperti itu. Prinsip-prinsip ini nih harus diketahui juga oleh setiap tim gitu, jadi mereka pekerjaannya tidak sembarangan. Nah, oke, sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh support yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya sebelum saya. Dan menginjak selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan waktu bersama saya Abdullah Fikri ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengelolaan waktu dalam kehidupan ini. Tentunya tidak asing dengan peribahasa yang sering kita dengar, yaitu adalah waktu itu adalah money, atau waktu itu adalah uang. Seseorang, walaupun malaikat, walaupun siapapun kecuali Allah SWT ya, tidak akan bisa memutar kejadian 1 detik ataupun 0,5 detik yang terjadi setelah ini. Contohnya, saya mengulangi salam tadi, gak bisa saya ulangi lagi karena apa, sudah berlalu. Makanya itu peribahasa ini sering banyak digunakan oleh para pengusaha atau para pebisnis dan seperti yang lainnya. Nah, kita harus bisa mengelola waktu. Kita harus mengerti, harus tahu apa pentingnya pengelolaan waktu, karena dengan waktu kita bisa menghasilkan uang. Tentunya tidak hanya waktu doang, tapi kita harus juga bisa mengeluarkan tenaga, waktu, maka akan menghasilkan uang. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan pentingnya waktu itu terbagi menjadi 3. Sebenarnya banyak, tapi saya cuma ambil 3 karena untuk mempersingkat ini. Nah, yang pertama itu ada namanya pengawasan waktu atau keeping track. Jadi keeping track ini adalah maksudnya di sini adalah bahwa setiap detik yang berharga digunakan dengan baik. Kita perlu melakukan pengawasan terhadap waktu pada setiap aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, sehingga kita itu bisa menggunakan waktu kita pada satu hari ini yaitu 24 jam itu dengan 100%. Jangan sampai waktu yang sudah kita miliki ini itu terbuang sia-sia. Contohnya kita tidur atau kita melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dengan pengawasan waktu atau keeping track. Terus yang kedua itu adanya holding out. Nah, holding adalah teknik menyembunyikan diri. Maksud di sini itu adalah menyembunyikan diri untuk melakukan sesuatu yang akan kita kerjakan sehingga kerjaan itu menjadi produktif. Prosesnya itu produktif. Contohnya kita mempunyai kamar kerja. Kita diberi pekerjaan sama bos kita atau sama siapapun. Kita diberi 1 hari untuk menyelesaikan berkas-berkas atau sesuatu yang diberikan Pak manajer atau bos atasan kita harus mengerjakan dalam 1 hari. Nah, kita bisa menggunakan holding out ini.
Pengelolaan waktu healing out. Jadi kita mendirikan diri, mengerjakan tugas di kamar sendiri, lalu kita menyelesaikan materi, maka insya Allah waktu yang digunakan prosesnya itu sangat produktif. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada waktu yang efektif. Jadi waktu efektif itu apa sih? Selain apa istilahnya? Oh ya, waktu efektif itu adalah prime time, ya, prime time. Nah, di dalam siklus kehidupan kita memiliki waktu yang efektif. Secara maksud di sini waktu yang efektif adalah waktu efektif itu maksudnya kita tuh punya suatu waktu yang dimana waktu itu sangat efisien untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Contohnya kita mempunyai target menghafal Al-Quran. Nah, itu waktu efektif kita tuh kapan? Setiap orang-orang berbeda-beda. Kalau menurut saya itu waktu efektif adalah ketika setelah subuh dan sebelum subuh. Jadi menghafal Quran waktu efektifnya itu sebelum subuh dan setelah subuh. Jadi itu sebagai contohnya saja ya teman-teman. Ada yang lain, contohnya waktu efektif untuk belajar atau belajar mengerjakan pekerjaan rumah matematika. Kapan waktu efektifnya? Sore, nggak mungkin. Nah, kalau mengerjakan PR, waktu efektif menurut saya yaitu adalah setelah Isya. Nah, itu yang disebutkan prime time. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Abdul Fikri. Akan diteruskan sama teman saya, ya. Silahkan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah peran pengelola dalam manajemen waktu. Nah, apa aja sih sebenarnya peran si pengelola ini? Nah, di sini ada 4 poin, kalian bisa lihat di samping sini ya. Nah, yang pertama adalah menyusun waktu pengerjaan. Sebagai seorang pengelola, kita harus bisa menyusun, menghitung, mempunyai keterampilan, kalkulasi, dan estimasi berapa anggarannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, ketika misalnya kita seorang pengelola, dalam 1 bulan kita menerima beberapa jobs. Anggap aja lah misalnya kita dapat 1-3 jobs untuk mengadakan pelatihan. Nah, jangan sampai semua jobs itu kita terima tanpa menghitung estimasi biaya dan estimasi waktu pengerjaannya. Untuk mengerjakan sebuah pelatihan itu kan perlu waktu. Kita harus mendesainnya, mencari tempatnya, jangan asal main terima. Karena kalau kita ternyata udah nerima dan kita tidak menghitungkan, tidak mempunyai keterampilan dalam menghitung, mengelola waktunya, waktu pengerjaannya seperti apa, itu nanti di akhir kita akan kesusahan dan itu akan membuat kita sendiri menjadi kerepotan. Oke, poin yang kedua adalah membuat rincian waktu pelatihan. Nah, kenapa sih setelah kita tadi menyusun waktu pengerjaan terus kita buat rinciannya? Nah, setelah kita udah ngambil jobsnya tuh, kita bikin rinciannya. Nah, jadwalnya hari apa, misalnya berapa lama, terus dia butuh biaya berapa. Nah, kita harus rinci dulu sebelum kita sangkan ke klien kita. Jadi kita udah tahu tuh rinciannya seperti apa, waktunya berapa hari. Jadi kita bisa memperkirakan apa yang harus kita persiapkan dalam 3 hari. Materinya kira-kira cocok nggak untuk disampaikan dalam 3 hari? Apakah itu pas, apakah itu kurang? Pokoknya rincian harinya, jamnya, waktunya itu harus sudah ditetapkan dari awal. Oke, masuk nih ke poin yang ketiga, yaitu adalah mengatasi interupsi dalam pertemuan. Nah, interupsi sendiri itu apa sih? Interupsi sendiri itu adalah gangguan-gangguan atau hambatan yang terjadi ketika kita misalnya sedang mengerjakan sesuatu nih. Kan kita pengelola, terkadang kita melakukan rapat bersama tim kita untuk membuat agenda atau membuat desain seperti apa ketika pelatihan, materinya itu seperti apa. Nah, ada baiknya untuk menghindari interupsi atau gangguan itu kita melakukannya di tempat yang tenang, di tempat yang khusus. Mungkin ponsel bisa dimatikan. Nah, selain itu juga mungkin kita bisa mengundang banyak orang untuk memberikan saran tentang desainnya, isinya, tapi
ada baiknya juga kita melakukannya itu hanya bersama orang-orang yang sudah terpilih. Misalnya dilakukan dengan sedikit orang, sama si pengelolanya 5 atau 4 atau 3 itu boleh. Karena semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran, kita pun semakin menjadi tidak konsentrasi. Ada baiknya memang orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah bersama kita, yang memang fokus untuk membicarakan apa sih konten dari si pelatihan ini tadi, untuk kelanjutannya seperti apa. Jadi nggak bakalan banyak orang juga yang ngasih saran. Terus selain itu juga kalau kebanyakan orang biasanya bakalan ribut. Nah itu pun akan membuat kita itu menjadi terhambat pemikirannya. Yang awalnya kita ingin menyusun pola A bisa terubah ke pola B karena ngobrol kesana kesini. Nah ada baiknya itu dihindari. Nah selain itu juga kita bisa mempersiapkannya dengan membuat checklist. Kira-kira di notulen nanti kita buat dulu apa aja daftar yang ingin kita bicarakan ketika rapat, misalnya poin apa aja. Jadi kita udah terstruktur, jadi ngomongnya tuh nggak kemana-mana, nggak ngelantur dan nggak bingung juga. Oke, paham kan sampai sini? Nah poin yang terakhir adalah menolak permohonan. Maksudnya apa sih? Menolak permohonan di sini adalah tugas kita ya sebagai seorang pengelola. Mungkin ketika kita merasa mendapatkan banyak jobs dari luar, menerima banyak permintaan yang nggak ada sebenarnya, itu merasa wah sangat tersanjung lah buat kita gitu. Tapi nggak semua ya, maksudnya permintaan seminar, permintaan pelatihan itu bisa terpenuhi oleh kita. Kita harus melihat kondisi dan situasi dari tim kita dan kitanya sendiri. Apakah kita sanggup, apakah kita itu mampu mengerjakannya. Misalnya 1 bulan mau ngambil 5 jobs pelatihan, padahal itu jauh-jauh semua tuh. Misalnya yang satu acaranya di Jakarta, yang satu di Jogja, yang satunya lagi di Sumatera. Apakah mungkin dalam waktu 1 bulan itu bisa mengerjakan pelatihan yang berbagai macam dari permintaan klien? Nah jangan asal main terima. Takutnya kalau kita udah nerima, tiba-tiba di tengah jalan kita belum siap tuh. Nah itu kan malah mengecewakan klien dan kita sendiri. Nanti nama kita, si pelatihan kita, tim kita itu juga akan rusak. Oke, sampai sini paham kan? Oke, lanjut akan dijelaskan oleh Fajar tentang poin yang keempat. Pada pembahasan mengenai suatu hambatan-hambatan dalam pengelolaan waktu telah disampaikan oleh Heruwati dan kawan-kawan dalam jurnal Orasi Bisnis. Dia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hambatan-hambatan yang muncul pada setiap individu dalam pengelolaan waktu yang telah diberikan kepadanya. Ini erat kaitannya juga dengan suatu kegiatan pelatihan. Di antaranya adalah yang pertama, dia cenderung dalam pekerjaan yang dia cintai selalu didahulukan. Setelahnya baru melakukan pekerjaan yang mungkin kurang diminatinya. Yang kedua, dia mendahulukan pekerjaan yang dianggap dia mudah tanpa berpikir sebelumnya dan mengabaikan suatu pekerjaan dalam kategori sulit. Dan yang ketiga, mendahulukan pekerjaan yang cepat penyelesaiannya, bukannya menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan yang dia anggap darurat atau mendesak. Jadi dia tidak menengok untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam kategori penting. Yang keempat, menyengaja membentuk batasan waktu yang sangat mepet guna menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, dia membuat sebuah skala prioritas yang mana dibuat susunan yang tidak berdasarkan kepentingan bagi dirinya, tetapi malah berdasarkan urutan yang tidak masuk dalam kategori mendesak. Dan yang keenam adalah masuk dalam perangkap suatu tuntutan yang menjadikan dirinya mendesak bahkan memaksa. Dari suatu pemaparan yang telah disampaikan oleh Heruwati dan kawan-kawan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu hambatan-hambatan dalam pengelolaan waktu, termasuk juga dalam pelatihan tentunya, bagi setiap individu pada umumnya didasari pada alasan bahwa cenderung mendahulukan suatu pekerjaan yang bersifat cepat dan mudah daripada untuk menyelesaikan pekerjaan yang dianggap dia sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Ada lagi kasusnya
Dia lebih menunggu hingga datangnya batas waktu yang ditentukan atau biasa disebut dengan waktu deadline. Alhasil, dia tidak menyusun sesuai dengan tingkat kepentingannya, melainkan malah masuk dalam perangkap suatu tuntutan yang mana mendesak dan membuat dirinya terpaksa. Nah, kesimpulan dari semua materi tentang manajemen waktu, yaitu pengelolaan waktu, itu adalah peran pengelola dan prinsip yang digunakan sangatlah penting dalam manajemen waktu, dan hambatan sekalipun bisa dikelola asal tahu prinsip dan cara menanganinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok kita. Ada Fajar, ada Mas Daru, ada Mas Azhar, ada Mbak Azma, dan saya sendiri Abdullah Fikri. Meminta maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan atau perilaku kita yang nggak enak di hati kalian. Sebelumnya saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Kami dari kelompok 8 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah. Kalau ada pertanyaan, tulis di komentar ya. So many pieces all back together now. What's your vision?